Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nafilm. Dan pada video kali ini Mimin akan meneruskan alur cerita Jedi Dynasty yang mana menceritakan pertarungan sungguhan Siobhan bersama teman-teman dari sekte Qingyunnya. Dan sebelum ke filmnya, buat kalian yang sering nanya kenapa Mimin upload Jedi Dynasty selalu telat, dikarenakan Mimin juga cari cuan di dunia nyata. Maklumlah, adsense YouTube masih tipis. Dan seperti apa ceritanya? Langsung saja kita masuk alur ceritanya. Saat Biao sendirian memandangi bunga yang dia petik kemarin, di sini muncullah seorang wanita yang bernama Youyi. Youyi mengatakan jika 4 orang yang dia lihat memanglah dari sekte Qingyun yang dipimpin oleh Jihao dari puncak naga. Dan menurut Youyi, mereka adalah generasi muda karena belum pernah melihat 3 orang yang lainnya. Di sini Biao mengatakan bahwa dia kenal 1 orang, yaitu Zhang Siobhan. Di sini Youyi pun ingat bahwa bunga yang dipegang oleh Biao itu selalu mekar di seluruh gunung Huji. Di sini Biao memperlihatkan bunga yang cantik itu dan berkata bahwa bunga itu seperti senjatanya. Saat Youyi akan bercerita tentang kematian ibu Biao, di sini pun Biao langsung menyuruh Youyi tak menyebutkan nama ibunya di depan Biao. Dan ternyata Biao ini adalah putri kesayangan dari ketua sektenya. Namun Biao bertanya kenapa orang tuanya tak pernah mau melihat Biao jika memang mereka menyayanginya dan hanya bisa meninggalkan kematian yang tragis bagi ibu Biao. Dan bagi Biao mungkin keluarganya tak akan seperti ini jika ibunya masih ada. Di sini Biao menyentuh bunga tersebut sembari berkata jika bunga bisa sedih, begitu juga dengan manusia. Dan di sini pada akhirnya dia tahu alasan kenapa ibunya menyerahkan senjata pusakanya kepada Biao dan memilih menjadi bunga yang menyedihkan. Di sini Youyi pun memperingatkan kepada Biao untuk selalu berhati-hati karena perjalanan ke Gunung Kongshan bukanlah masalah yang sepele. Dan di sini Biao pun meminta Youyi pergi dulu ke kamarnya karena Biao sedang ingin sendirian. Di pagi harinya Siobhan dan yang lainnya pun terbang menuju ke Gunung Kongshan yang dihuni oleh banyak monster roh gunung. Gunung tersebut terletak 3000 mil ke arah timur dan yang tertinggi kedua yang mempunyai tanah bebatuan dan tak biasa. Dan 800 tahun yang lalu inilah tempat di mana para iblis berkumpul. Di sini Shushu pun masih belum tahu apakah orang dari lembah Fengxiang dan kuil Tianyin sudah tiba di Gunung Kongshan ini. Namun di sini Siobhan berkata kenapa mereka belum sampai juga meskipun sudah terbang selama 10 hari. Karena tempat itu sunyi dan menakutkan, di sini Jihao pun menyuruh yang lainnya waspada. Tak lama kemudian saat mereka sudah mulai mendekat, di sini pun mereka langsung dikerubungi oleh kelelawar yang terbang bergerombol. Karena kelelawar itulah, di sini mereka semua langsung terjatuh ke bawah saat sedang terbang. Di sini mereka pun terlihat kehilangan jejak Lu Suici sembari terus melawan kelelawar yang menyerang mereka tersebut. Di sini Jihao pun tahu bahwa ternyata tempat itu adalah gua kuno 10.000 kelelawar, dan kelelawar itu adalah kelelawar dari Gunung Kongshan yang menyerap darah manusia. Siobhan yang melihat Suici bertarung pun menyuruh jangan bertarung sendirian. Mereka pun akhirnya bersatu dan menyadari bahwa mereka tak mungkin menyingkirkan kelelawar tersebut yang semakin banyak. Tak lama kemudian terdengar suara yang memberitahu bahwa kelelawar darah takut cahaya. Mendengar hal itu pun Jihao langsung mengeluarkan cermin 6 kombinasi yang membuat kelelawar itu semua pergi. Tak lama kemudian datanglah Li Sun dan Yan Hong dari lembah Fengxiang, serta Fa Xiang dan Fa Shan dari kuil Tianyin. Murid sekte Qingyun berterima kasih karena mereka datang untuk membantu. Namun mereka pun meminta maaf karena datang terlambat. Karena mereka telah berkumpul semua, di sini Fa Xiang mengajak mereka masuk ke gua sekarang. Di dalam Fa Xiang pun menjelaskan bahwa kelelawar itu sifatnya sangat kejam karena itu adalah kelelawar spesies asing yang dibesarkan oleh ajaran iblis dan tak menyangka mereka bisa bertahan hidup bahkan setelah ajaran iblis musnah. Fa Xiang pun meminta Siobhan mengikutinya dari belakang karena di depan berbahaya, sementara menyuruh semuanya untuk berhati-hati. Di sini Siobhan bingung karena Fa Xiang mengenalnya dan Fa Xiang mengatakan jika di pertemuan bela diri 7 divisi tahun ini Siobhan cukup memukau. Di sini Siobhan memberitahu bahwa di mana-mana ada lubang gelap dan mereka harus berhati-hati karena Siobhan pernah masuk gua yang lebih dalam saat masih kecil. Di sini pun Fa Xiang bertanya apakah Siobhan masih begitu mengingat masa kecilnya. Di sini tiba-tiba Li Suici menyuruh mereka semua berhenti karena ada pergerakan. Di sini pun Jihao menggunakan cermin 6 kombinasinya untuk mencari tahu siapa orang tersebut. Dan ternyata itu adalah penyihir iblis yang mengintai mereka. Tak lama kemudian datanglah serangan dari arah belakang yang menyerang mereka semua. Di sini muncullah Tao Xiekou dari aula pemurnian darah yang langsung menyerang Siobhan.
Kemudian juga datang Jiang Laosan dari aula pemurnian darah dan langsung dikejar oleh Li Sun dan Yan Hong. Di sini juga datang bos Nian dari aula pemurnian darah yang ternyata belum mati menurut Jihao. Di sini bos Nian langsung menyerang Shushu, Jihao, dan Lu Suici, sementara Xiaofan dikurung di balik batu. Di sini pun Xiaofan langsung diserang oleh Jiang Laosan ini dan digigit tepat di lehernya. Karena gigitan itu, di sini Xiaofan hampir tak sadarkan diri. Namun tiba-tiba dia mampu meraih tongkat apinya dan langsung menusuk tubuh Laosan ini. Karena melihat Laosan tidak ada pergerakan, di sini Ye Gou pun pergi memeriksanya. Melihat Laosan yang sudah mati mengering, di sini pun Ye Gou bertanya apa yang dilakukan Xiaofan. Dan ternyata Xiaofan menggunakan metode penghisap darah yang dia sendiri pun tak tahu cara menggunakannya. Di sini pun Lu Suici datang dan bertanya apakah Xiaofan baik-baik saja. Di sini Ye Gou pun memberitahu bos Nian jika Laosan mati. Mendengar itu, bos Nian pun menyuruh untuk mundur dulu dan mereka pun pergi. Di sini Susu pun menanyakan keadaan Xiaofan, namun Xiaofan masih bingung dengan apa yang barusan terjadi. Di sini pun Zhao langsung menyuruh untuk mengejar mereka. Di tengah perjalanan pun Fa Xiang meminta agar mereka jangan pergi sendirian. Di sini pun Xiaofan masih memandangi tongkatnya yang terlihat aneh itu. Zhao pun menyuruh hati-hati ada jebakan karena ada cahaya di depan. Tak lama kemudian mereka sampai di jurang roh kematian dan mereka sekarang benar-benar di tanah terlarang dari aula pemurnian darah. Dan jurang maut ini adalah tempat berkumpulnya roh jahat dan jiwa kematian. Di sini Xiao berkata bahwa kebetulan sekali di sini mereka bisa melenyapkan sarang penyihir iblis. Melihat Lu Suici yang akan terkena batu, di sini Xiaofan pun langsung melindunginya. Namun tak lama kemudian mereka tiba-tiba terkurung ke dalam batu yang baru saja Xiaofan hancurkan tersebut. Di sini pun Lu Suici memecahkan batu tersebut menggunakan pedangnya dan langsung mengincar iblis yang menyerang mereka secara sembunyi-sembunyi tersebut. Lu Suici pun berkata bahwa hari ini adalah kematian kedua iblis ini yang seperti banci, dan mereka adalah Xiao Zhao dan Lin Feng dari aula pemurnian darah. Di sini juga datang Nyonya Mei Mao dari aula pemurnian darah yang berkata bahwa sayang sekali jika kulit Lu Suici tak dikuliti karena kulit Lu Suici sungguh bagus. Bahkan di sini terlihat lagi Ye Gou yang sudah menunggu mereka. Di sini Liang Fang langsung menyerang menggunakan teknik kipas sungai gunung pasir gila yang membuat tempat itu menjadi sangat berkabut pasir. Di sini Xiaofan yang menyenggol Susu sama-sama kaget dan ingin saling menyerang. Namun tak lama kemudian Ye Gou ini datang dan langsung mengincar Xiaofan. Sementara Lu Suici melawan Xiao Zhao yang menyerang secara sembunyi-sembunyi. Di sini Ye Gou yang sedang menyerang Xiaofan berkata kepada bos Nian bahwa metode serangan Xiaofan sangat menakjubkan. Di sini Xiaofan yang akan terkena senjata Ye Gou langsung diselamatkan oleh Lu Suici menggunakan pedangnya. Sementara di sini pun Xiao pun menghadapi Nyonya Mei Mao menggunakan teknik pembekuan es menjadi dinding. Namun di sini Nyonya Mei Mao langsung mengikat Lu Suici menggunakan tali pengikat perinya. Melihat itu pun Xiaofan langsung berusaha menyelamatkan kakak senior cantiknya tersebut. Di sini Xiaofan pun mencoba menyelamatkan Lu Suici yang tertangkap oleh Nyonya Mei Mao ini. Namun di sini Xiaofan malah langsung diserang oleh Ye Gou yang datang bersama bos Nian. Lu Suici pun minta Xiaofan tak memperdulikannya dan menyuruh untuk cepat membunuh iblis tersebut. Di sini pun Xiaofan langsung melawan bos Nian dan Ye Gou ini sendirian. Xiaofan pun langsung melemparkan tongkatnya ke arah Mei Mao, namun dia malah menggunakan Lu Suici sebagai tamengnya. Di sini pun Lu Suici akhirnya lepas dari ikatan Mei Mao ini. Di sini secara diam-diam bos Nian pun langsung menyerang Xiaofan, sementara Lu Suici harus menghadapi Mei Mao ini.
Tak hanya itu, di sini Lu Suici harus menghadapi lagi Ye Gou yang tiba-tiba datang menyerangnya. Bos Nian pun langsung mengeluarkan teknik iblis yang Xiaofan pun tak tahu. Lu Suici langsung berusaha menyerang Bos Nian tersebut dan ternyata teknik yang Bos Nian keluarkan adalah teknik mata iblis merah. Bos Nian pun berniat mengorbankan darah Xiaofan dan Lu Suici untuk mata iblis merah ini. Pedang Tianshan milik Lu Suici pun terlihat ditekan oleh mata iblis merah ini dan dikerubungi aura iblis. Saat Bos Nian berusaha menyerang lagi, di sini Xiaofan pun langsung menahan serangan mata iblis merah tersebut menggunakan tongkatnya. Bos Nian pun terkejut karena tongkat Xiaofan bisa mengatasi mata iblis merahnya ini. Di sini Xiaofan menyuruh Lu Suici pergi dulu dan dia akan menahan mereka. Xiaofan pun langsung menghadapi 3 iblis ini sendirian. Bahkan di sini Xiaofan terkena serangan Bos Nian di perutnya dan langsung terlempar jauh keluar gua itu. Melihat hal tersebut, teman-temannya yang lain tak bisa berbuat apa-apa. Namun Lu Suici langsung saja mengejar tubuh Xiaofan ini. Di sini pun Lu Suici berhasil menangkap tangan Xiaofan dan bertahan di bebatuan menggunakan pedangnya. Xiaofan pun meminta agar Lu Suici tak memperdulikannya, namun Lu Suici tetap meminta Xiaofan tak melepaskan tangannya. Di sini pedang Lu Suici pun tak mampu menahan beban mereka dan mereka pun kembali terjatuh. Sementara itu yang lainnya masih tak bisa berbuat apa-apa karena dengan mata iblis merah Bos Nian, senjata lawan hanya akan menjadi seperti besi tua. Di sini Xu Shu pun bertekad untuk membalaskan dendam Xiaofan dan Lu Suici. Saat Bos Nian ingin menyerang lagi, di sini Xiao Zhao datang dan melaporkan bahwa Jihao GS ini membawa bala bantuan. Melihat itu, Jihao pun langsung mengeluarkan cermin 6 kombinasinya dan di sini pun efek mata iblis merah yang ada di pusaka mereka langsung seketika hilang. Di sini Jihao dan Xu Shu pun langsung menyerang mereka. Namun pada akhirnya Bos Nian memutuskan untuk pergi dan merasa sudah membunuh Xiaofan dan Lu Suici, maka Lao Shan tak mati sia-sia kemarin. Di sini Jihao pun menyuruh untuk tak mengejar mereka dan segera mencari Xiaofan serta Lu Suici saja. Sementara itu Lu Suici yang sadar pun kebingungan karena dia berada di dalam tempat yang sangat dalam dan berkabut. Dia pun langsung memeriksa Xiaofan yang tak sadarkan diri dan tahu bahwa luka serius Xiaofan bisa membahayakan nyawanya. Namun tiba-tiba datanglah tengkorak-tengkorak yang mendekatinya. Di sini semakin Lu Suici menebas tengkorak itu, mereka pun juga malah semakin berdatangan. Di sini Lu Suici pun dengan menggunakan pedangnya terus berusaha melindungi Xiaofan yang tak sadarkan diri. Lu Suici yang sudah putus asa pun tak pernah menyangka jika dia akan mati bersama Xiaofan. Namun ternyata tengkorak-tengkorak tersebut dengan cepat langsung masuk ke tubuh Xiaofan. Di sini pun tubuh Xiaofan mulai terangkat dan kemudian langsung terjatuh lagi. Anehnya di sini tengkorak tersebut langsung pergi setelah masuk ke tubuh Xiaofan. Lu Suici yang sudah lemas pun hanya bisa memandangi tubuh Xiaofan. Tak berhenti di situ, di sini pun datang lagi monster pohon dengan mata besarnya yang menyerang Lu Suici. Lu Suici pun hanya bisa berharap Xiaofan cepat tersadar karena energi Lu Suici sudah habis untuk melawan monster tersebut. Namun di sini Lu Suici tetap memaksakan dirinya karena hanya dengan terus berjuang maka dia bisa bertahan hidup. Di sini Lu Suici dengan sisa-sisa tenaganya mencoba melawan monster pohon tersebut. Namun ternyata serangannya tersebut tak berefek apapun terhadap monster itu. Di sini pun pohon tersebut langsung menangkap tubuh Lu Suici yang sudah lemas hingga dia tak bisa bergerak. Bahkan monster tersebut juga langsung menangkap tubuh Xiaofan yang tak sadarkan diri tersebut. Di sini monster tersebut langsung menyerap aura Lu Suici dan Xiaofan hingga pedang Lu Suici pun terjatuh dan dia hanya bisa pasrah dengan apa yang terjadi. Xiaofan yang mulai sadar dan melihat Lu Suici dalam bahaya langsung mengambil tongkat apinya dan mengeluarkan kekuatan besarnya. Dengan cepat Xiaofan pun langsung menyelamatkan Lu Suici dan langsung buy one dengan monster tersebut.
Di sini pun Xiaofan langsung menghajar dan menancapkan tongkatnya tepat di mata utama monster tersebut. Setelah itu Xiaofan langsung mengambil pedang Lu Suici dan melihat keadaan Lu Suici yang tak sadarkan diri. Di sini Xiaofan memutuskan untuk menyembuhkan Lu Suici dengan kekuatan yang dia bisa. Xiaofan pun meminta Lu Suici tak banyak bicara dan menstabilkan nafasnya. Namun Lu Suici malah menyuruh Xiaofan untuk tak memaksakan dirinya. Namun saat proses penyembuhan tersebut berjalan, di sini tiba-tiba muncullah sebuah teratai yang menyerang mereka. Dan saat Xiaofan melihatnya, ternyata itu adalah Biao yang datang bersama Youyi. Di sini Biao tak menyangka jika mereka akan bertemu lagi setelah berpisah dari pavilion Shanhai kemarin. Xiaofan pun bertanya kenapa Biao ada di sini. Namun Biao menjawab bahwa setiap orang yang datang ke tempat itu tidak lain hanyalah untuk memperebutkan gua tetesan darah. Xiaofan pun tak mengerti apa itu gua tetesan darah. Merasa Xiaofan berpura-pura, di sini Youyi pun langsung berusaha menangkap mereka berdua untuk diserahkan kepada ketua sektenya. Lu Suici pun meminta Xiaofan cepat pergi, namun Xiaofan menolaknya karena mereka harus pergi bersama. Namun tiba-tiba dari arah lain terlihat kabut hitam yang membumbung tinggi ke atas dan tanah pun mulai bergoyang. Dan setelah mereka melihatnya, ternyata yang muncul adalah seekor monster kobra yang sangat besar. Di sini Biao pun ingin menyerangnya, namun Youyi menahannya karena mungkin ular itu sedang mencari makhluk hidup. Di sini Lu Suici pun tak sengaja menginjak batu yang membuat ular tersebut langsung fokus kepadanya. Xiaofan pun langsung menahan ular tersebut dan menyuruh Lu Suici pergi saja. Di sini pun Xiaofan mengalihkan fokus ular tersebut dan ular tersebut langsung mengejar Xiaofan. Lu Suici pun langsung datang sambil berkata jika ingin pergi maka mereka berdua harus pergi bersama. Dan Lu Suici pun langsung menyerang ular tersebut menggunakan pedang Tianzanya. Di sini Biao sedikit jengkel karena Xiaofan sudah membuat ular itu menjadi marah. Di sini Lu Suici dan Biao pun menyerang ular tersebut dari sisi kiri dan kanan. Namun ular tersebut langsung mengeluarkan kekuatannya yang membuat mereka berdua terpental. Youyi pun langsung menangkap tubuh Biao, sementara Xiaofan langsung menangkap tubuh Lu Suici. Di sini Xiaofan pun langsung mengeluarkan tongkatnya untuk lari dari kejaran ular tersebut. Setelah meletakkan tubuh Lu Suici di tempat aman, Xiaofan pun langsung menyerang ular tersebut sendirian untuk mengalihkan fokus ular tersebut yang sekarang mengincar Biao. Xiaofan pun terbang dan langsung menancapkan tongkatnya ke tubuh ular tersebut. Namun Biao memutuskan ikut menyerang ular tersebut agar mereka bisa keluar dari tempat tersebut. Di sini Biao pun terus menyerang ular tersebut menggunakan kekuatannya. Xiaofan yang juga menghajarnya pun mulai terlempar dan badannya sedikit tertimbun reruntuhan gua. Di sini Biao pun datang, namun Xiaofan bertanya jika mereka sedang berselisih, kenapa Biao malah menyelamatkannya. Di sini terlihat bebatuan gua mulai longsor dan sebuah pintu terbuka yang memancarkan cahaya merah. Namun ular tersebut terus mengincar mereka berdua dan di sini Biao langsung menuju cahaya merah tersebut berasal. Di sini Xiaofan yang menghindari serangan ular tersebut pun langsung melemparkan tongkatnya untuk terbang dan menyelamatkan Biao yang juga diincar ular tersebut. Di sini terlihat pintu runtuh dan Xiaofan terjebak bersama Biao. Biao pun berkata jika tulang Xiaofan sudah patah tapi berlagak sok kuat. Dan benar saja tangan Xiaofan sudah patah karena serangan ular tadi. Xiaofan berkata jika ini bukan urusannya, namun Biao menjawab jika bukan karenanya mungkin Xiaofan sudah mati dan terbang ke surga. Xiaofan pun berkata jika Biao adalah penyihir iblis karena Xiaofan mendengar itu saat Biao akan menangkapnya dan membawanya ke ketua sektenya. Dan pasti Biao punya niat tersembunyi di balik dia menyelamatkan Xiaofan. Biao yang mendengar itu terlihat jengkel dan menyuruh Xiaofan pergi saja jika ingin mati. Dan Biao pun ingin tahu siapa yang lebih cepat di antara mereka berdua yang keluar dari tempat tersebut. Karena Biao tahu jika Xiaofan ingin segera pergi keluar hanya untuk segera bertemu dengan kakak seniornya yaitu Lu Suici. Sementara itu terlihat Lu Suici yang tak berdaya mendengar teman-temannya yang lain datang mencari dirinya. Di sini Jiao yang melihat Lu Suici pun langsung menghampirinya.
Shushu pun bertanya kepada Lu Suici di mana Xiaofan. Namun di sini terlihat Lu Suici pun tak mengetahuinya. Melihat itu, Ji Hao pun langsung menyuruh semuanya mencari Xiaofan secara terpisah. Mereka semua pun langsung mencari Xiaofan. Sementara di dalam gua, Xiaofan dan Biao pun malah berpapasan saat ingin mencari jalan keluar sendiri-sendiri. Bahkan di persimpangan jalan, di sini mereka terlihat muter-muter saja di tempat tersebut. Bahkan di sini mereka bertemu dan berpapasan lagi di jalan. Di sini Biao ngambek lagi karena Xiaofan tak memberitahunya jika jalan di depannya buntu. Namun Xiaofan malah menuduh Biao memasang jebakan rahasia karena ini adalah wilayah iblis Biao. Xiaofan berkata bahwa banyak keanehan di tempat tersebut, bahkan banyak batu-batu berlumuran darah. Mendengar itu, Biao pun langsung mengejar Xiaofan dan menanyakan di mana batu itu berada. Di sini Xiaofan tanpa ngomong langsung menunjukkan tempat tersebut. Tak lama kemudian, di sini terlihat air terjun yang di baliknya ada bebatuan yang meneteskan darah. Di sini Biao berpikir bahwa mungkin inilah gua tetesan darah yang mereka cari selama ini. Biao pun langsung meletakkan tangannya di cekungan tanah di tempat tersebut dan tiba-tiba tempat tersebut bergetar. Dan tiba-tiba mereka pun terperosok ke tempat yang lebih dalam lagi. Xiaofan pun bertanya apa yang dilakukan Biao. Namun Biao tanpa banyak bicara langsung menuju pintu batu di depannya dan membukanya. Mereka pun sampai di tempat yang sangat gelap. Di sini mereka terus masuk dan Biao pun langsung menyalakan obor-obor yang berada di tempat tersebut. Biao pun baru yakin jika itu adalah gua tetesan darah yang legendaris tersebut. Biao juga melihat mayat yang sudah menjadi tengkorak dan bertanya apakah itu mayat orang yang bernama Heixin yang mengguncang dunia 800 tahun yang lalu. Di sini Xiaofan heran karena sudah menjadi tengkorak saja, namun Biao masih mengenali orang tersebut. Biao pun berusaha membuka penutup kepala tengkorak tersebut, namun di sini tangannya terlihat langsung terkena racun dari mayat tersebut. Di sini Biao menceritakan bahwa gua tetesan darah ini adalah tempat di mana Heixin menyembunyikan harta karunnya. Dan Heixin ini adalah ketua dari sekte pemurnian darah 800 tahun yang lalu dan pada saat itu menjadi sekte terkuat dengan mutiara penghisap darah. Namun di sini terlihat Xiaofan yang mulai pusing dan mulai kehilangan kesadarannya. Bahkan dia mulai lemas dan terjatuh pingsan. Di sini Xiaofan merasakan tubuhnya sangat dingin dan dia mulai ngigau ngaco. Biao pun memeriksa keadaan Xiaofan dan merasakan tubuh Xiaofan yang sangat panas sekali. Biao pun dengan kekuatannya berusaha menyelamatkan Xiaofan yang sedang demam tinggi tiba-tiba tersebut. Namun di sini Biao langsung mengambil air untuk mengompres kepala Xiaofan. Di pangkuan Biao, Xiaofan pun mengigau dan berkata jika ada hantu yang membunuh semua orang di desanya dan orang tuanya. Mendengar itu, Biao pun baru tahu jika ternyata Xiaofan yatim piatu. Di sini Xiaofan pun terus merasakan kedinginan dan Biao yang menyadari derita Xiaofan pun langsung memeluk tubuh Xiaofan untuk menghangatkannya. Sementara di luar, Xiao pun berkata jika mereka belum menemukan jejak Xiaofan meskipun mereka sudah mencari Xiaofan selama beberapa hari. Dan Xiao memutuskan agar segera melaporkan situasi tempat tersebut kepada ketua sekte saja. Namun Lu Suici menyuruh mereka kembali dulu dan dia akan mencari Xiaofan sendiri. Shushu pun mengajak Lu Suici kembali dulu dan agar ketua sekte Qingyun mengirim murid untuk mencari Xiaofan secara menyeluruh. Di sini Fa Xiang juga meyakinkan Lu Suici bahwa pasti Xiaofan baik-baik saja. Namun di sini Lu Suici teringat kebersamaannya dengan Xiaofan dan saat Xiaofan menyelamatkan dirinya. Di tempat lain, Xiaofan pun sudah sadar dari pingsannya. Dia melihat Biao yang tertidur menungguinya dan sadar jika Biao membiarkan Xiaofan menghabiskan stok makanan yang Biao bawa. Xiaofan pun melihat-lihat tempat tersebut dan tiba-tiba kepala tengkorak Heixin tadi menggelinding ke depannya. Di sini Xiaofan pun bermaksud mengembalikan tengkorak itu ke tubuhnya. Namun di sini malah tubuh tengkorak tersebut juga ikut hancur. Di sini pun Biao langsung terbangun dan tiba-tiba tempat bergemuruh lagi. Namun di sisi lain terlihat gerbang yang terbuka dan Biao pun sangat senang karena mungkin itu adalah jalan keluar dari tempat tersebut. Di sini Biao terus masuk dan bertanya apa yang dilakukan Xiaofan tadi.
Xiaofan pun menjelaskan semua kejadian tadi, dan Pio baru sadar jika Heixin ini menyembunyikan tombol pintu lain di bawah tubuhnya. Di sini Pio melihat tempat yang lebih terang, dan di sini dia melihat sebuah syair yang terlihat tak selesai ditulis. Namun dia kemudian tersadar jika Xiaofan sudah tak berada di dekatnya. Di sini dia mencari Xiaofan dan ternyata Xiaofan sudah berada di tempat yang lain. Yang di situ terdapat dua buah patung yang membuat Pio terkejut, yaitu patung Raja Ming dan patung Dewi Suci. Setelah melihat kedua patung dewa kemarin, di sini pun Pio memberi hormat kepada kedua patung tersebut untuk meminta berkat. Namun di sini Xiaofan menganggap bahwa itu adalah dewa jahat. Xiaofan pun melihat sebuah puisi di dinding gua tersebut yang Xiaofan pun masih tak paham dengan maksud tulisan tersebut. Karena dinding itu bertuliskan langit bumi kejam memperlakukan semua makhluk hidup seperti anjing. Di sini Pio pun terlihat mencari sesuatu di rak-rak buku yang semuanya terlihat kosong tanpa isi. Pio pun melihat sebuah kotak dan menggesernya, namun di sini ternyata keluarlah asap yang langsung menyerangnya. Xiaofan pun langsung melemparkan tongkatnya untuk menyelamatkan Pio tersebut. Dan setelah mereka berhasil menghancurkan, di sini Pio pun bertanya harta macam apa yang dijaga oleh Heixin. Karena yang menyerang mereka tadi adalah racun jahat, yaitu adalah racun mayat kuno seperti kemarin. Di sini Pio membuka kotak tadi yang digeser dan di situ terlihat dua lonceng. Pio pun bingung karena Heixin hanya melindungi sepasang lonceng saja, harus menggunakan racun mayat kuno yang begitu kuat. Xiaofan pun merasa bahwa itu adalah lonceng biasa saja. Setelah mengambilnya, di sini Pio bertanya-tanya apakah lonceng itu adalah lonceng akasia milik Nyonya Jinling. Nyonya Jinling ini sangat bijak dan cerdas serta mempunyai ilmu Taoisme yang sangat tinggi, karena dia adalah pendiri faksi akasia di ajaran suci. Dan lonceng akasia yang dikembangkan ini sangatlah kuat karena dapat memikat pikiran manusia. Di sini Pio juga mengatakan bahwa 100 tahun yang lalu, Nyonya Jinling ini sudah mengalahkan banyak orang di faksi Jalan Kebenaran. Namun Pio bertanya kenapa lonceng akasia tersebut bisa berada di aula pemurnian darah. Setelah berpikir panjang, di sini Pio pun malah tertawa. Karena Pio baru menyadari jika 800 tahun yang lalu, Nyonya Jinling dan Pak Tua Heixin tersebut ternyata pasangan kekasih. Di sini Xiaofan terlihat jengkel karena Pio masih bisa tertawa saat mereka terjebak di situ. Namun Pio mengatakan jika saat itu aula pemurnian darah dan faksi akasia adalah musuh bebuyutan. Di sini Pio berpikir bahwa Heixin ini orang kejam yang sudah kehilangan hatinya. Namun menurut Xiaofan, mungkin dia bukanlah orang yang kejam, karena buktinya dia sangat melindungi lonceng dari Nyonya Jinling ini. Bahkan jika memang kejam, maka tak mungkin Heixin menulis puisi kuno seperti yang Xiaofan baca tadi. Di sini Xiaofan menyentuh tulisan di dinding tadi, namun tiba-tiba tulisan tersebut mengeluarkan api tersebut dan keluarlah api hantu Nether. Xiaofan pun langsung menggunakan tongkat andalannya untuk menghentikan serangan api tersebut. Setelah itu, di sini muncullah sebuah sajak kuno yang sangat indah, dan Pio baru sadar jika itu adalah buku surgawi. Xiaofan pun bertanya apa itu buku surgawi, dan Pio memberitahu jika semua kekuatan supranatural mereka berasal dari buku surgawi tersebut, karena buku surgawi adalah buku suci dari ajaran suci. Di sini Xiaofan pun membaca semua tulisan di dinding tersebut dan menyadari bahwa itu adalah sebuah kebijaksanaan agung. Dan setelah Xiaofan membacanya lebih lanjut, Xiaofan pun terkejut karena itu adalah teori Taoisme sejati tertinggi. Di sini Xiaofan semakin bingung karena dalam buku surgawi dari ajaran iblis bisa ada latihan aliran Buddhisme. Xiaofan pun bertanya apakah itu benar-benar buku surgawi dari ajaran iblis milik Pio, dan Pio pun membenarkan hal tersebut. Di sini Pio pun menanyakan keadaan Xiaofan yang terlihat semakin aneh. Di sini Xiaofan pun bengong dan semakin lemas karena masih tak menyangka jika buku sejati dari ajaran iblis sangat mirip dengan ajaran Taoisme dan Buddhisme. Sementara itu, Lu Suici yang sudah berada di sekte Qingyun masih tak bisa istirahat karena mengkhawatirkan keadaan Xiaofan yang tak kunjung ditemukan juga. Di hadapan dua patung dewa tersebut, di sini Pio sudah semakin pesimis tak bisa keluar dari gua tersebut. Bahkan mereka sudah sangat lemas karena kehabisan makanan. Karena kemarin, Xiaofan sudah memakan semua stok milik Pio. Karena menurut Xiaofan hanya dengan bertahan lebih lama, maka ada banyak kesempatan untuk hidup. Di sini Pio pun bertanya apakah Xiaofan takut mati. Namun Xiaofan menjawab bahwa untuk apa takut sedangkan dia sudah tak punya keluarga. Pio pun kembali bertanya apakah Xiaofan tak ingin bertemu kakak seniornya, dan Xiaofan pun hanya bisa terdiam. Di sini Pio pun memberikan sebuah pisau kepada Xiaofan dan meminta Xiaofan membunuh Pio. Di sini Pio menyuruh Xiaofan membunuhnya dan memakan dagingnya agar Xiaofan bisa bertahan hidup.
Dan bagi Biao sekarang adalah kesempatan Xiaofan yang sering berkata ingin melenyapkan iblis dan menjaga kebenaran karena wanita ajaran iblis sudah berada di depan Xiaofan. Namun Xiaofan pun sangat menolak hal kejam tersebut. Karena Biao terus memaksa Xiaofan, di sini Xiaofan pun terpaksa mendorong tubuh Biao hingga terjatuh. Karena Xiaofan tak mau membunuh Biao, maka Biao berusaha membunuh dirinya sendiri. Di sini Xiaofan pun langsung menahan pisau yang ingin Biao tusukkan ke tubuhnya sendiri tersebut dan mendorong lagi tubuh Biao. Di sini Xiaofan pun akan memenuhi permintaan Biao dan di sini Xiaofan menusukkan pisau tersebut, namun bukan di tubuh Biao melainkan di dinding. Setelah kejadian itu, tiba-tiba Biao menceritakan masa lalunya. Dia bercerita bahwa saat dia berusia 6 tahun, ibunya mengajaknya untuk melihat neneknya. Namun kemudian Biao, ibu dan neneknya terjebak di dalam gua dan terkubur hidup-hidup. Karena ada seorang biksu dari kuil Tianyin yang bernama Lu Fang melempar sebuah mangkuk emas Buddha untuk meruntuhkan gua Liuhu. Dia pun sangat ketakutan, namun ibunya terus menenangkan dan berkata jika ayahnya akan segera menyelamatkan mereka. Dan mereka semua terkubur di lubang gelap tersebut karena ayahnya tak juga kunjung datang. Dia sangat marah dan sangat kelaparan dan ibunya terus mencari makanan di beberapa gua, namun tak menemukan apa-apa. Dan kemudian suatu hari, ibunya membawakan sepotong daging yang membuat Biao bisa bertahan hidup. Namun di situ ibunya sudah tak bernyawa. Kemudian ayahnya datang dan memeriksa tubuh ibunya dulu, kemudian melihat Biao. Dan ayahnya seperti benar-benar akan membunuh Biao karena daging yang dimakan tadi ternyata daging ibunya sendiri. Di sini Xiaofan pun langsung memeluk Biao untuk menenangkan hatinya yang kacau. Dan Xiaofan pun mengatakan jika ayah Biao tak menyalahkan Biao karena buktinya dia menyelamatkan Biao. Hari berganti dan Biao bersujud berterima kasih kepada patung Raja Ming karena simpul hati yang selama ini membelenggunya akhirnya bisa lepas darinya, dan itu sebuah berkat untuk Biao. Bahkan Biao bersedia menjadi hantu abadi untuk mengabdi untuk melayani Dewi Suci dan Raja Ming setelah dia mati. Namun Xiaofan berkata bahwa mereka tak harus mati di situ jika dengan menyembah patung dewa jahat memang bermanfaat. Karena jika Xiaofan mati, dia ingin dikubur di puncak bambu besar saja. Di sini Biao kembali meminta kepada patung Dewi Suci untuk mengembalikan Xiaofan ke puncak bambu besar agar bersatu bersama dengan orang yang Xiaofan cintai. Biao pun mengambil pisaunya untuk bersumpah dengan darah. Namun saat dia membuka pisaunya, di sini Xiaofan yang berusaha menahannya juga ikut tergores tangannya. Tetesan darah Xiaofan yang menetes ke tanah tersebut malah membuka sebuah formasi. Di sini keluarlah sebuah sajak cinta yang ternyata itu adalah kutukan cinta. Karena dengan darahnya menjadikan sebuah kutukan cinta yang kekuatannya tak tertandingi. Dan kutukan cinta ini dipahami oleh seorang leluhur wanita dari ajaran suci di buku surgawi. Di situ Xiaofan pun melihat 2 buah lubang di tulisan tersebut dan dengan cepat menyuruh Biao meletakkan lonceng tadi di lubang tersebut. Setelah lonceng diletakkan, ternyata itu adalah mekanisme untuk membuka pintu keluar. Karena tempat tersebut akan segera runtuh, di sini Xiaofan dan Biao pun langsung lari sekuat tenaga untuk lari dari tempat tersebut. Dan setelah banyak bahaya, di sini akhirnya mereka bisa keluar dari gua tersebut. Di sini mereka berdua sangat lega karena akhirnya bisa keluar dari tempat tersebut. Tak lama kemudian Xiaofan pun membuatkan kelinci bakar untuk Biao ditambah bumbu rahasianya. Setelah matang, Xiaofan pun meminta Biao untuk makan. Namun melihat ekspresi Biao, Xiaofan pun merasa bahwa masakannya tak enak. Namun Biao menjawab bahwa sepanjang hidupnya itu adalah makanan terbaik yang pernah dia makan. Di situ terjadi malam yang romantis. Dan itulah guys alur cerita Jade Dynasty episode ini. Bagi kalian yang mau nonton full filmnya, bisa dicek di postingan komunitas channel ini bagi yang sudah berlangganan. Dan apakah kemesraan Xiaofan dan Biao akan semakin tumbuh? Kita tunggu saja di Jade Dynasty episode 14. Dan akhir kata, see you next episode.